Langsung saja saya mulai ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ivana Konstantia Kadarisman. Jadi hari ini saya akan membagikan sharing-sharing terkait dengan PMK 72 tahun 2023 ya, yaitu mengenai penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Mungkin Bapak Ibu juga udah sering ya di perusahaan masing-masing itu yang namanya melakukan penyusutan, amortisasi gitu atas harta-harta yang dimiliki oleh perusahaan. Namun mungkin masih ada beberapa yang mungkin membingungkan atau mungkin perlu penjelasan, dan karena ada update terbaru nih Bapak Ibu di PMK 72 2023 ini mengenai beberapa hal yang menarik nih seperti biaya perbaikan dan juga ada beberapa bidang usaha tertentu yang ditambahkan. Nah, sebenarnya dasar hukumnya ini itu termuat di dalam UU PPH ya. UU PPH pasal nomor 36 tahun 2008, pasal 11 dan pasal 11A, dan juga diamanatkan dalam UU yang telah diubah dengan UHPP pasal 32C, yaitu mengenai harta berwujud, harta tidak berwujud, penyusutan yang tadi pasal 11 dan pasal 11A yang diamanatkan akan diatur dengan peraturan pemerintah, dan akhirnya terbitlah di tahun 2022 PP 55 tentang UU pajak penghasilan, di mana disebutkan di pasal 21 ayat 10 dan juga pasal 22 ayat 5 ketentuan lebih lanjut yang mengenai kelompok harta berwujud, masa manfaat, perhitungan penyusutan dan juga perhitungan amortisasi akan diatur kembali dalam peraturan menteri. Nah, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan juga kemudahan penghitungan kepada wajib pajak, pemerintah melakukan rekonstruksi dan juga menerbitkan PMK 72 tahun 2023 ini terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Nah, di PMK ini juga dijelaskan nanti bagaimana sih definisi penyusutan, terus dari saat mulai penyusutan, tata cara, amortisasi, bidang usaha tertentu, terus tata cara permohonan dan pemberitahuan, serta bagaimana ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dari PMK yang sebelumnya. PMK yang sebelumnya itu ada di PMK 96 tahun 2009 tentang jenis harta berwujud selain bangunan. Kemudian juga ada di PMK 248 tahun 2008 tentang amortisasi bidang usaha tertentu. Ada di PMK 249 juga sebagaimana telah diubah dengan PMK 126 tahun 2012 mengenai penyusutan bidang usaha tertentu. Diatur juga di Per 20 tahun 2014 tentang penetapan masa manfaat. Kemudian juga diatur di Per 10 tahun 2014 tentang saat mulai penyusutan, juga diatur di Per 21 2012 tentang penetapan masa manfaat bidang usaha tertentu, juga di Cap 316 tahun 2002 tentang amortisasi software gitu ya. Nah, di gambaran umum PMK ini, di PMK 72 ini terdapat 3 materi penyempurnaan dan 4 muatan baru. Ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, untuk materi yang disempurnakan, artinya yang sebelumnya itu sudah ada, dan di PMK ini ditambahkan dan disempurnakan, yaitu ada penambahan jenis usaha dan jenis harta yang semulanya belum terlampir dalam daftar jenis harta di lampiran PMK. Nah, jenis usahanya apa? Jenis usahanya adalah industri tembakau. Jadi sebelumnya itu di PMK 96 tahun 2009 itu tidak disebutkan bagaimana sih penyusutan atas di industri tembakau. Jadi seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, untuk menentukan aduh ini aset ini masuk ke penyusutan kelompok berapa sih gitu ya menurut pajak atau menurut fiskal. Nah, itu kan kita harus melihat jenis usahanya terlebih dahulu. Apakah seluruh jenis usaha, apakah dia jenis usaha perkebunan, pertanian, atau industri mesin. Kemudian di tahun 2023 ini ditambahkan ada industri tembakau, yaitu masuk ke kelompok 2. Dan juga ada jenis harta yang semulanya belum terlampir, seperti apa Bapak Ibu? Untuk harta alat keperluan dapur itu ditambahkan menjadi kelompok 1 yang semulanya belum ada gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa kita telah lebih jauh di next ya, di secara detailnya di next slide berikutnya. Kemudian, nah ini ya, penambahan satu bidang usaha tertentu tadi untuk keperluan penyusutan, yaitu bidang usaha ternak cepat panen dan atau menghasilkan setelah dipelihara kurang lebih 1 tahun. Karena kan ada beberapa, contohnya seperti peternak telur atau peternak ayam ya. Jadi dia itu punya usaha ternak yang panen itu cepat gitu ya, mungkin 4 bulan sampai 5 bulan itu juga bisa bertelur dan bisa dijual kembali. Jadi ketentuan teknisnya seperti apa diatur dalam PMK ini. Dan kemudian juga diatur penyempurnaan atas penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP dan Kanwil yang
atau kanwil yang semula dilakukan secara manual menjadi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik sesuai dengan ketersediaan sistem DJP. Dan mungkin ini akan juga disempurnakan dengan sistem e-Cortex ya, yang akan berlaku mungkin di beberapa tahun ke depan, di mana semua keperluan tentang perpajakan itu akan diakomodir di dalam satu aplikasi atau di dalam satu sistem DJP. Ini akan memudahkan juga bagi wajib pajak, jadi nggak perlu manual ke KPP, jadi bisa secara elektronik, dan juga pasti tentunya prosesnya akan lebih cepat. Nah, 4 muatan baru di PMK ini, yang pertama pengaturan mengenai biaya perbaikan dengan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun yang akan dibebankan melalui penyusutan harta berwujud yang bersangkutan. Seperti banyak ya, kita punya aset, contoh mobil kita misalkan kita perbaiki, tapi nanti ketentuan mengenai perbaikan seperti apa sih yang dapat dikapitalisasi atau dapat dibebankan juga, itu akan diatur, akan dijelaskan di next slide ya. Nah, yang kedua, perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Nah, ini sebelumnya kan sudah ada aturannya di pasal 11 UU PPH mengenai penggantian asuransi, namun mungkin belum ada penjelasan lebih lanjut gitu. Bagaimana sih perlakuan pengakuannya gitu atas nilai sisa buku untuk harta yang diklaim asuransi atau mendapatkan penggantian. Kemudian diatur juga mengenai mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa bukunya. Itu karena kan ketika kita mengajukan klaim asuransi, mungkin beberapa perusahaan tidak dapat mengklaimnya itu di tahun yang bersangkutan. Nah, bagaimana proses teknisnya nanti akan kita bahas juga. Dan kemudian yang terakhir adalah mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal WP memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Jadi di sini DJP mengakomodir gitu ya bagi para WP untuk dapat menggunakan masa manfaat yang sebenarnya atau masa manfaat yang sesuai dengan pembukuan wajib pajak itu, misalkan lebih dari 20 tahun dapat diajukan terlebih dahulu ke DJP ya. Nah, kerangka pengaturan PMK-nya seperti apa? Untuk penyusutan, jelas kita akan membahas tentang ketentuan umum, kelompok dan jenis-jenis hartanya, saat mulainya penyusutan untuk harta berwujud, kemudian penyusutan harta berwujud yang berupa bangunan, dan ini yang terbaru ya, penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud, juga pengakuan kerugian asuransi serta penundaan pengakuan kerugian, serta aturan tentang bidang usaha tertentu, yaitu penyusutan harta berwujud yang menghasilkan lebih dari 1 tahun, dan biaya yang terkait harta berwujud yang sudah dipelihara kurang lebih 1 tahun. Kemudian juga dibahas tentang amortisasi, bagaimana ketentuan umumnya, kelompoknya seperti apa, saat mulainya seperti apa, dan juga penjelasan mengenai perangkat lunak atau software, dan juga amortisasi harta tak berwujud yang dimiliki dan atau digunakan dalam bidang usaha tertentu, serta membahas tata cara mulai dari permohonan masa manfaat, permohonan saat mulainya penyusutan, dan ini baru permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi, permohonan masa manfaat bidang usaha tertentu, dan pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun, tindak lanjut atas permohonan, dan bagaimana penelimpahan wewenangnya. Nah, langsung aja kita masuk ke penyusutan harta berwujud. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bagaimana kita mengakui penyusutan gitu ya, atau sebenarnya penyusutan itu kapan sih kita akuinya gitu. Nah, ruang lingkup penyusutan adalah atas pengeluaran, nah ini kata kuncinya Bapak Ibu, pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. Jadi 3 ini merupakan komponen yang perlu di-highlight gitu ya di dalam perusahaan ketika ini sebenarnya aset yang kita beli itu harus disusutkan atau tidak gitu ya. Jadi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, dan perubahan harta berwujud kemudian dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi kalau nggak dimilikin, boleh atau tidak dilakukan penyusutan? Tidak boleh ya, karena tidak memenuhi klausul di penyusutan ini. Kemudian tentunya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jika kurang dari 1 tahun, dapat dibebankan sekaligus di dalam laporan keuangan. Nah, ketentuan teknis pembebanan biayanya seperti apa? Ditentukan bagian-bagian yang sama besar sama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Kemudian untuk selain bangunan dapat juga dilakukan bagian-bagian yang menurun gitu. Masa manfaatnya juga seperti Bapak Ibu ketahui ya, untuk bukaan bangunan ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4, masa manfaatnya 4, 8, 16, dan 20, dan juga metode yang diperbolehkan oleh secara fiskal itu ada 2, garis lurus dan saldo menurun.
Untuk yang bangunan ada permanen dan tidak permanen, 20 tahun dan 10 tahun, dan khusus untuk bangunan hanya bisa menggunakan garis lurus. Dan juga jenis hartanya juga akan terlampir dalam PMK, dan khusus untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam lampiran PMK, tidak ada di lampiran yang kelompok 1, 2, 3, 4, maka aset tersebut harus menggunakan masa manfaat kelompok 3 atau kelompok 16 tahun. Nah, terus bagaimana nih Bapak Ibu ketika misalkan perusahaan ingin mengganti metode penyusutan, tadinya garis lurus, ingin berubah saldo menurun, apakah boleh? Ya, diperkenankan sebenarnya oleh DJP gitu, tapi harus melakukan pemberitahuan atas perubahan metode penyusutan, dan juga harus mengikuti prinsip konsistensi, dimana kalau misalkan tahun ini garis lurus, ya tahun depan garis lurus gitu. Dan juga untuk beberapa tahun ke depan juga harus tetap garis lurus, gak bisa langsung diganti misalkan tahun ini garis lurus, nanti saldo menurun, kemudian udahlah ganti lagi aja Pak, lebih untung garis lurus, oke gitu, ganti, nggak mungkin gitu, jadi tidak diperbolehkan. Ataupun Bapak Ibu ingin mengganti jadi metode yang lain, harus tetap melakukan pemberitahuan kepada DJP dan memerlukan persetujuan oleh DJP terlebih dahulu. Nah, untuk saat penilai penyusutan, seperti Bapak Ibu ketahui, untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, contoh bangunan gitu ya, kita membangun bangunan dari awal gitu, terus kapan sih kita akan lakuin penyusutannya? Apakah boleh Pak ketika misalkan proses pembangunannya itu 3 tahun, terus di tahun pertama kita akui penyusutannya, tahun kedua akui, itu tidak boleh. Penyusutannya harus diakui ketika bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Atau misalkan untuk bangunan sudah jadi, sudah ada berita acaranya bangunan jadi tersebut, misalkan tadi di tahun ketiga, berarti tahun ketiga baru bisa diakui penyusutan sampai 20 tahun berikutnya. Dan juga dengan persetujuan DJP yang diperkenankan untuk bulan harta digunakan untuk 3M. Jadi misalkan untuk tadi mau diakui lebih dulu atas beberapa kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh wajib pajak, maka diperkenankan untuk menerbitkan surat gitu kepada DJP persetujuan untuk melakukan penyusutan dengan bulan harta digunakannya aset tersebut, seperti mesin gitu ya. Jadi mau diakuinya di bulan harta mulai menghasilkan, atau di dalam bidang usaha tertentu dimulai pada saat mulai produksi komersial. Jadi ketika dilakukan penjualan atau tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang lebih 1 tahun. Nah, ini pengeluarannya itu termasuk bibit dan juga pengeluaran lainnya kecuali biaya tenaga kerja untuk bidang usaha tertentu. Nah, untuk pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun, penyusutannya bagaimana dibedakan menjadi 2, yaitu bangunan permanen masa manfaatnya 20 tahun atau lebih, atau bangunan tidak permanen yang masa manfaatnya 10 tahun. Dan penyusutannya digunakan metode garis lurus seperti yang tertulis di pasal 21 ayat 6 PP 55 tahun 2022, di mana wajib pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan telah disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun dapat memilih melakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun 2022. Jadi misalkan tadi bangunannya sebenarnya ketika dinilai oleh pejabat yang berlaku, misalkan di sini penilai atau pejabat publik atau appraisal, ternyata bangunannya itu tidak hanya 20 tahun masa manfaatnya, misalkan 25 atau 30. Diperkenankan untuk WP melakukan penyusutan selama itu, namun harus menyampaikan pemberitahuan kepada direktur. Nah, kalau di PP 55 ini kan paling lambat akhir tahun 2022 ya Bapak Ibu ya, sudah lewat kan. Nah, untuk di PMK ini diberikan perpanjangan waktu lagi, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemberitahuannya itu sampai maksimal April tahun 2024. Jadi masih kurang lebih 9 bulan ya, September sampai April itu bisa persiapan gitu untuk melakukan pemberitahuan kepada DJP. Nah, PMK penyusutan dan amortisasi ini dalam hal ini yang tadi saya bilang ya, wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, bagaimana sih cara menghitungnya ketika tadi kita awalnya sudah menyusutkan 20 tahun, terus kita sesuaikan jadi masa manfaat sebenarnya itu misalkan 25. Contoh ini kita beli gedung pabrik senilai 1M, penyusutannya di tahun 2017, berarti kan langsung dikalikan tarif penyusutan 5% ya, yaitu kelompoknya 20 tahun, jadi setahun itu penyusutan 50 juta. Kemudian
Untuk melakukan penyusutan fiskal ini ternyata selama menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, yaitu selama 30 tahun. Nah, WP ini dapat melakukan penyampaian pemberitahuan kepada DJP, dan ketika di tahun 2022, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, ketika tahun 2022 dia melakukan penyesuaian, maka tarifnya berubah, yaitu tarif penyusutannya dibagi dengan tahun yang sebenarnya dikalikan dengan 100%. Karena tadi kan 5 tahunnya di awal sudah diakui ya penyusutannya. Dan berubah jadi 4% sampai ke yang tadinya 2017 kan 20 tahun, berarti 2037 ya. Dan ini maju lagi 10 tahun jadi 2046 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik nih tentang biaya perbaikan. Sebelumnya itu tidak pernah ada belum ada penjelasan secara teknis dan jelas bagaimana biaya perbaikan seperti apa sih yang dapat dikapitalisasi atau dapat dibebankan langsung. Nah, untuk biaya perbaikan yang kurang dari 1 tahun, misalkan biaya perbaikan yang secara kita lakukan secara rutin, misalkan ganti oli kah, atau perawatan maintenance mesin, itu dapat dibebankan langsung di dalam laporan keuangan, tidak perlu melalui penyusutan atau amortisasi. Tapi untuk biaya perbaikan yang lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dapat dikapitalisasi. Tapi kita lihat dulu terlebih dahulu perbaikannya ini menambah masa manfaat atau tidak. Kalau misalkan masa manfaat yang digunakan setelah masa manfaat yang diperbaikan itu menambah, maka sisa masa manfaat fiskal hartanya itu sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal harta tersebut ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan. Contohnya, misalnya kita beli mesin, terus di tahun pertama tersebut kita melakukan perbaikan, kita upgrade gitu mesinnya biar dia lebih cepat, atau produksinya biar lebih banyak. Yang tadinya produksinya misalkan 10 lembar, tiba-tiba mesinnya ini bisa produksi 10.500 atau 15.000, maka kan akan menambah masa manfaat juga ya. Jadi itu harus dikapitalisasi. Atau ini mesin-mesin yang tidak menambah masa manfaat, maka kita harus melakukan penyesuaian dan juga penilaian terlebih dahulu apakah aset ini perbaikan ini menambah masa manfaat aset atau tidak. Nah, penyusutannya dimulai di bulan kapan? Bulan dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan atau bulan diselesaikannya pengerjaan perbaikan untuk yang masih on progress gitu ya Bapak Ibu. Normal sih seperti yang kita ketahui aja gitu. Kalau misalkan barangnya masih dalam perbaikan ya berarti nanti ketika selesai baru kita akui penyusutannya. Nah, ini ketentuan lebih lanjutnya mengenai biaya perbaikannya. Untuk suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi dalam hal merupakan perawatan rutin yang dilakukannya 1 kali atau lebih dalam setiap tahun. Contoh, mobil yang harus diservis setiap tahun, servis tersebut terdapat pergantian suhu cadang yang harus diganti setiap tahun. Nah, biaya servisnya itu merupakan biaya perawatan rutin sehingga tidak perlu dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Nah, yang menambah nilai aset seperti apa? Pengeluaran kapitalisasi itu pengeluaran setelah perolehan awal harta wujud yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk. Nah, ini yang harus di highlight juga Bapak Ibu. Biaya perbaikannya seperti apa yang harus kapitalisasi, itu menambah kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja, atau yang dapat memperpanjang masa manfaat. Maka pengeluaran tersebut harus ditambahkan pada nilai sisa buku harta yang bersangkutan. Contoh, mobil itu harus dilakukan perbaikan karena turun mesin setiap 4 tahun sekali. Nah, dalam perbaikan tersebut digantilah komponen mesin menjadi rumahnya gitu, atau otaknya itu diganti, otomatis kan menjadi mesin yang baru gitu, atau jadi mobil yang baru. Jadi biaya perbaikan tersebut termasuk komponen mesin tersebut harus dikapitalisasi pada aset mobil tersebut dan harus dibebankan melalui penyusutan. Nah, ini contoh untuk biaya perbaikan yang tidak menambah masa manfaat. Contoh, kita beli perahu senilai 500 juta rupiah di bulan Oktober 2023. Nah, perahu tersebut disusutkan di kelompok 2 secara fiskal, dan pada tahun yang bersangkutan untuk menambah kecepatan perahu maka dilakukan pembelian mesin inboard dan mesin outboard yang sejumlah 100 juta rupiah. Nah, atas penambahan mesin tersebut tidak menambah masa manfaat perahu, maka biaya penambahan mesin tersebut dikapitalisasi kepada biaya perahu dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat tadi ya, yang 8 tahun tadi. Jadi tadi awalnya harga perolehan 500 juta ditambah biaya perbaikan baru disusutkan dari tahun 2023 sampai 8 tahun berikutnya. Nah,
Kemudian contoh yang kedua itu biaya perbaikan yang menambah masa manfaat namun tidak melebihi masa manfaat kelompok awal. Contohnya tadi ya perahu kita beli 500 juta tahun bulan Oktober 2020, kemudian sudah kita susulkan di 8 tahun, kemudian ketika di tahun kelima kita menambahkan penggantian mesin 100 juta dan atas penggantian mesin tersebut maka menambahkan masa manfaat perahu menjadi 2 tahun lebih lama. Nah, atas biaya penambahan mesin tersebut harus dikapitalisasi kepada biaya perahu dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat perahu setelah diperbaiki, yaitu 5 tahun yang dihitung dari 3 tahun sisa manfaat awal yang ditambah dengan 2 tahun yang diperbaiki. Jadi contohnya tadi kita beli tahun 2020 ya, ini yang di sebelah kanan di 500 juta, kemudian udah kita susutin sampai tahun 2025 gitu pakai tarif yang kelompok 2. Kemudian ada biaya perbaikan itu ditambahkan ke nilai sisa bukunya jadi 287 juta, kemudian disusutkan lagi dan disesuaikan jadi ke sisanya yaitu 3 tahun dan ditambah 2 tahun masa manfaat yang lebih lama, jadi tambah 5 tahun lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana kalau misalkan masa manfaatnya itu lebih dari masa manfaat yang kelompok awal, yaitu tadinya cuma 8 tahun ditambah ternyata menjadi 6 tahun lebih lama gitu, sehingga sisa manfaatnya menjadi 9 tahun. Nah, namun untuk tujuan perpajakan penyusutan kapalnya itu bukan 9 tahun tetapi menjadi 8 tahun aja, jadi sesuai dengan masa manfaat kelompok 2. Biaya penggantian mesin dan perbaikan badan kapal tersebut dikapitalisasi dengan nilai sisa buku kapal dan disusutkan sesuai masa manfaat. Jadi sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika di tahun kelima dia ada perbaikan ditambahkan ke nilai sisa bukunya dan disesuaikan juga tarifnya serta kelompoknya sesuai dengan yang tadi, karena kan posisinya dia masa manfaatnya lebih besar dibanding kelompok yang awal. Kelompok awalnya 8, tadi ternyata 5, sisa 3 kan, 3 ditambah sama 6 tahun dia nambah, jadi hanya bisa di kelompok kedua atau kelompok 8. Nah, kemudian ini juga pengaturan mengenai penggantian asuransi, di mana penggantian asuransi untuk nilai sisa bukunya itu apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi, jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik dibebankan sebagai kerugian. Kemudian untuk klaim asuransinya itu harus dibukukan atau diakui sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Misalkan di tahun 2020 terjadi kebakaran gedung gitu ya, terus kita klaim asuransi, maka untuk nilai sisa buku fiskal yang ada di tahun tersebut harus diakui sebagai kerugian. Kemudian untuk harga penggantian asuransinya harus diakui sebagai penghasilan di tahun yang bersangkutan. Nah, apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima itu jumlahnya baru diketahui kemudian, maka jumlah nilai sisa buku fiskalnya itu dibukukan sebagai beban pada tahun pajak yang diterima hasil penggantian asuransi tersebut sesuai dengan persetujuan DJP. Misalkan tahun 2021 berarti dapat dibebankan di tahun 2021 tadi ya. Terus dalam hal harta yang dimintakan penggantian asuransinya telah dijual atau dialihkan sebelum diterimanya penggantian asuransi, maka jumlah nilai sisa buku fiskalnya dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut. Nah, teknisnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tadi gedung PTA nilai sisa buku fiskalnya itu senilai 10 miliar. Nah, terbakar pada tahun 9 September 2023 dan setelah mengajukan klaim asuransi, ternyata klaimnya dibayar hanya sebesar 4 miliar di tahun 2023 bulan Desember. Nah, di tahun yang sama kan ya. Nah, maka PTA ini harus membukukan nilai sisa buku harta 10M tadi sebagai kerugian dan juga penggantian asuransi tadi 4 miliar tersebut sebagai penghasilan di tahun yang bersangkutan atau 2023. Nah, contoh kedua, untuk truk PTB dengan nilai sisa buku fiskal senilai 1M mengalami kecelakaan di bulan Juli 2023, mengajukan klaim asuransi dan dibayarkan klaim asuransi tersebut di tahun 2023 bulan Desember senilai 600 juta, maka pada tanggal 2 Desember tersebut sisa truk tersebut masih dapat dijual dan diperoleh keuntungan senilai 50 juta. Maka sesuai dengan ketentuan yang tadi, ketika ada harta yang ketika kita ajuin klaim asuransi, namun sebelum klaim asuransinya turun, ternyata truknya udah bisa dijual lebih dulu gitu. Jadi kita harus memperhitungkan nilai sisa bukunya dikurangi dengan 50 juta
Anda atau hasil penjualan truknya, dan penggantian asuransi yang tadi 600M harus diakui sebagai penghasilan. Nah, yang ketiga, gedung PTC dengan nilai sisa buku fiskal 10M terbakar pada tanggal 9 September 2023. Dan setelah mengajukan klaim asuransi atas gedung tersebut, ternyata diperlukan investigasi oleh pihak asuransi. Nah, asuransi tersebut baru disetujui pada bulan Juni 2024, berarti kan 1 tahun berikutnya ya, dan dibayarkan sebesar 7M. Maka PTC dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk penundaan pembebanan kerugian atas gedung yang terbakar tersebut pada saat tahun klaim asuransinya diterima. Dan setelah mendapatkan persetujuan, maka pada tahun 2024 PTC dapat membukukan nilai sisa buku harta yang tadi 10M sebagai kerugian dan penggantian asuransi 7M selaku penghasilan. Nah, kita membahas tentang amortisasi harta tak berwujud. Nah, untuk amortisasi harta tak berwujud ini masih sama ya, ruang lingkupnya atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan juga muhibah atau goodwill, dan juga untuk aset tak berwujudnya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan dipergunakan untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ketentuan teknisnya seperti apa? Dilakukan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat dan atau bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, dan juga untuk yang amortisasi kelompoknya ada 4, 1, 2, 3, 4, masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun, dan sama metodenya diperkenankan garis lurus dan saldo menurun. Nah, saat mulai amortisasi kapan sih? Saat dimulainya pengeluaran, kecuali untuk yang tadi ya bidang usaha tertentu seperti kehutanan, perkebunan, peternakan, itu pada saat bulan produksi komersial. Kelompok masa manfaatnya itu kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Dan untuk amortisasi harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun dilakukan dengan kelompok 4 atau sesuai dengan pembukuan wajib pajak. Nah, ini khusus untuk yang perangkat lunak. Aplikasi umum itu yang kurang dari 1 tahun tidak perlu diamortisasi, alias bisa langsung dibebankan sebagai di laporan keuangan. Untuk aplikasi khusus yang lebih dari 1 tahun harus diamortisasi kelompok 1. Nah, untuk pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun juga masih sama dengan yang penyusutan, bahwa nanti harus melakukan pemberitahuan kepada wajib Direktorat Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun 2022, dan dengan PMK ini dapat diperpanjang paling lambat 30 April 2024. Nah, untuk penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu, ini ada bidang usaha kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Ini ada aturan tambahan yang diakomodir di PMK 72, yaitu tentang ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang lebih dari 1 tahun. Bagaimana pembebanannya? Pembebanannya itu untuk yang tanaman kehutanan tadi kelompok 4 yaitu 20 tahun, untuk tanaman keras kelompok 4 20 tahun, kelompok ternak kelompok 2 8 tahun. Namun untuk yang tadi dipeliharanya kurang lebih dari 1 tahun yaitu melalui pembebanan sekaligus atau dapat disusutan juga selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sesuai dengan ternaknya mendapat masa manfaatnya berapa tahun ya. Dan biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, dan lain sebagainya dibebankan melalui penyusutan. Penyusutannya dimulai pada saat bulan produksi komersial, yaitu saat penjualan atau saat dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang lebih 1 tahun. Dan juga amortisasi dimulai pada saat di bulannya pengeluaran untuk memperoleh harta terwujud atau pada bulan produksi komersial. Dan tadi untuk yang masa manfaat bidang usaha tertentu tadi bisa juga dapat menggunakan kelompok masa manfaat lain, tapi harus mengajukan pemberitahuan dan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berikut tata cara permohonan dan pemberitahuan untuk permohonan kelompok masa manfaat penyusutan. Seperti apa tata cara permohonannya? Jadi wajib pajak melakukan permohonan dengan menyiapkan permohonan secara tertulis seperti yang terlampir di lampiran PMK, kemudian juga spesifikasi dari produsennya seperti apa, perkiraan umur dari penilai publik, keputusan sebelumnya apabila pernah memperoleh misalnya keputusan terkait dengan penambahan nilai masa manfaat, atau paling lama dan dilakukannya paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak diperoleh harta wujud. Jadi untuk perkiraan umur itu tidak bisa kita kira-kira memang
WP diberikan wewenang oleh DJP untuk self assessment gitu ya, menentukan sendiri dengan disesuaikan sesuai dengan PMK tadi. Namun apabila menggunakan umur yang lebih dibanding dari yang lampiran tadi, itu harus melalui penilai publik atau appraisal gitu untuk menentukan umur yang andal gitu. Berapa sih sebenarnya nilai umur aset yang tadi kita ingin sesuaikan. Dan karena penyampaiannya itu bisa melalui KPP, bisa melalui pos, ekspedisi, kurir, KPP, dan juga elektronik jika telah tersedia. Nah, nanti penelitian kelengkapan oleh Kanwil diterbitkan juga maksimal 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan, dan wajib dipenuhi 10 hari kerja sejak diterima, dan jika permohonan tidak dipertimbangkan jika melewati jangka waktu yang tadi 15 hari dan 10 hari. Dan apabila tidak lengkap maka dikembalikan lagi keputusannya kepada wajib pajak. Apabila lengkap maka akan dilakukan penelitian substansi oleh Kanwil, dan selama 10 hari akan terbit SK persetujuan atau SK persetujuan sebagian atau SK penolakan. Apabila terdapat data dan atau informasi yang berbeda, maka DJP bisa menerbitkan SK pembetulan. Begitupun dengan permohonan kelompok masa manfaat penyusutan. Itu dimulai dari kita akan menyiapkan permohonan terlebih dahulu, penjelasan terperinci, kajian, perkiraan umur. Jadi kalau untuk aset-aset yang lain, tadi aset berwujud dan juga bersaksi, itu harus menggunakan penilai publik ya atau appraisal. Tapi untuk bidang usaha tertentu diperkenankan hanya untuk kita bisa melakukan persetujuan perpanjangan kelompok masa manfaat melalui kajian, jadi tidak perlu melalui appraisal. Dan juga dilakukan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak diperolehnya harta berwujud. Kanalnya juga sama, tadi bisa langsung KPP atau melalui ekspedisi dan elektronik jika tersedia. Nanti akan diteliti, dan jika lengkap maka akan diterbitkan SK persetujuan sebagian atau SK penolakan. Dan juga apabila ada data yang berbeda maka DJP berwenang untuk melakukan penerbitan SK pembetulan. Nah, sama juga untuk permohonan saat mulainya penyusutan, itu juga kita harus menyiapkan terlebih dahulu permohonan, penjelasan terperincinya seperti apa, bukti pendukung saat pengeluaran atau selesai pengerjaannya, kemudian juga penjelasan saat mulai digunakan 3M tadi atau mulai menghasilkan, dan dilakukan permohonannya itu paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak diperolehnya harta wujud. Nah, untuk permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi juga sama ya Bapak Ibu, jadi alurnya tetap sama, kita harus melakukan permohonan. Nah, ini untuk yang pengakuan kerugian asuransi, dokumen yang dipersiapkan ada apa aja, surat permohonan tadi, kemudian polis asuransinya juga kita lampirkan, kemudian juga berita acara peristiwa yang mendasari klaim asuransi, misalkan tadi kebakaran berarti harus ada berita acaranya, kemudian juga apabila ada kecelakaan juga harus ada berita acaranya, serta harus ada surat keterangan penggantian asuransi atau bukti pembayaran dari perusahaan asuransi. Itu harus dilampirkan di dalam surat permohonan kita dan disampaikan kepada KPP. Dan KPP nanti akan melakukan penelitian terlebih dahulu dan akan diterbitkan SK persetujuan atau penolakan. Nah, untuk yang pemberitahuan penyusutan atau amortisasi lebih dari 20 tahun, ini khusus untuk yang peralihan, pemberitahuannya tadi kan yang di PP 55 hanya sampai paling lambat akhir tahun 2022. Untuk di PMK 72 ini, pemberitahuan dapat dilakukan paling lambat 30 April 2024, bisa melalui elektronik yaitu DJP online karena sudah ada menu untuk penyusutan amortisasi, atau jika mengalami kesulitan Bapak Ibu, itu bisa langsung ke KPP dan mengajukan langsung ke bagian bawah ya, bagian pelayanan. Nah, untuk aturan peralihannya terakhir, permohonan diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima secara lengkap. Untuk permohonan yang belum diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, ditindaklanjuti sesuai dengan PMK ini. Untuk yang kita sudah susutkan, terus kita beli dan kita susutkan sesuai dengan masa manfaat yang di PMK sebelumnya, PMK 96 tahun 2009, maka masa manfaatnya itu menggunakan masa manfaat yang masih berlaku di PMK tersebut sampai masa habis manfaatnya. Nah, pada saat berlakunya PMK ini untuk keperluan perhitungan penyusutan terhadap pengeluaran harta berwujud yang bukan bangunan yang telah disusutkan sesuai dengan masa manfaat 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan PMK yang 96 tadi, maka masa manfaatnya tetap berlaku sampai habis masa manfaatnya. Dikecualikan terhadap jenis harta berwujud bukan bangunan yang diperolehnya sebelum tahun pajak berlakunya PMK ini dan tidak tercantum dalam lampiran PMK 96. Terus dapat dilakukan penyusutan belum melebihi masa manfaat kelompok 2 sesuai dengan
PMK ini sisa manfaat fiskal pada akhir tahun 2022-nya harus disesuaikan dengan masa manfaat kelompok sebagaimana tercantum dalam PMK ini, dan nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun 2022-nya disusutkan sesuai dengan sisa manfaat yang telah disesuaikan. Dan dalam hal telah disusutkan melebihi masa manfaat kelompok 2 sebagaimana yang diatur dalam PMK ini, maka nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun pajak 2022 disusutkan sekaligus di tahun pajak 2023. Nah, aturan penutupnya mencabut beberapa PMK seperti PMK 248, 249 dan juga PMK 96 2009 yang digantikan dengan PMK 72 tahun 2023 ini. Nah, ini lampiran tadi ya Bapak Ibu, yang berubah adalah alat dapur untuk memasak makanan dan minuman di semua jenis usaha, dan juga di kelompok 2 yaitu di industri pengolahan tembakau, yaitu mesin-mesin yang menghasilkan atau memproduksi hasil olahan tembakau seperti mesin rajang tembakau, mesin linting rokok dan sejenisnya. Ini mungkin bisa dilihat karena masih sama ya Bapak Ibu, kelompok 1, 2, 3, 4 itu seperti kelompok penyusutan di PMK sebelumnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya terbuka untuk diskusi dan tanya jawab ya Bapak Ibu. Terima kasih.